Balas. Puncak Gunung Bromo. Terima kasih Pak Teguh Pramono. Cepet amat. Baik, terima kasih Pak RW untuk sambutannya. Dan izin juga kami mewakili yayasan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus RT ya di 01 sampai 08 yang selalu mensupport kegiatan yayasan melalui amil di masing-masing RT. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut ya dan ada peningkatan, kita doakan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik, acara terakhir sebelum kita masuk ke doa dan penutup adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Dekan kita, Bapak Ahmad Ghazali. Mungkin langsung kami persilakan kepada beliau. Silakan Pak. Saya nggak punya pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Ikhwan Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Maisur Sofyan, yang selalu kita doakan Allah selalu berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya. Tak lupa pula Ketua RW kita yang paling ganteng. Alhamdulillah puasanya belum tapi udah kelihatan kurusan. Nggak tahu kan setelah Ramadan makin kurus apa kagak itu perutnya. Bapak Teguh Pramono juga selalu sehat walafiat. Para ketua RT dari RT 01 sampai dengan 08, mata'anallahu bikulli hayati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya sebelumnya mohon maaf kepada pengurus yayasan, di mana tahun-tahun sebelumnya undangan selalu datang kepada saya, namun baru tahun ini saya bisa hadir bermuajahah di acara ini. Tahun sebelumnya qadarullah ada acara yang bersamaan di Babelan. Tahun kemarin qadarullah istri saya dirawat pas berbarengan dengan acara ini juga. Tahun ini alhamdulillah saya bisa hadir. Saking semangatnya saya ingin menghadiri acara ini. Acara ini hari Minggu, hari ini saya kemarin udah datang kemari. Saking semangatnya saya. Nih saya sama anak kecil nih. Anak kecil nanya, ayah mau kemana? Saya bilang ada acara santunan. Di mana? Di rumah Pak Haji Maisur. Anak-anak kecil di Al-Ikhwan kalau nyebut nama Pak Haji udah pada kenal. Makanya kecil pengen ikut. Jadi kemarin saya berdua sama anak saya kecil udah rapi pakaian, udah jalan naik motor sampai di depan rumah Pak Haji Yunus. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Karman. Pak mau kemana? Ke rumah Pak Haji Maisur. Acara apa? Santunan. Lah besok acaranya. Nah saya jadi putar balik saya. Ya Allah, saking semangatnya saya. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf. Tahun-tahun sebelumnya saya nggak bisa hadir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita. Yang pertama tentunya nikmat kehidupan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat kehidupan. Barangkali tahun lalu ada tetangga kita, saudara kita masih duduk bersama kita bersebelahan, namun tahun ini sudah tidak ada lagi. Tahun lalu ada saudara kita, pasangan famili kita bersama-sama berkumpul bersama kita, tahun ini sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan. Allah berikan nikmat kehidupan kepada kita, apakah sudah cukup? Tidak.
Allah masih berikan kepada kita nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini walaupun tadi pagi diguyur hujan rintik-rintik kita masih bisa sempat hadir. Banyak saudara kita yang masih berbaring di rumah sakit, bahkan bolak-balik ke rumah sakit. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat kehidupan dan kesehatan. Apakah sudah cukup? Tidak. Masih kita diberikan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang paling besar diberikan kepada kita. Bersyukur kita, nikmat yang paling besar untuk selalu melakukan pendekatan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah golongkan kita termasuk abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita, di akhir kelak nanti, di samping amal ibadah yang kita perbuat selama di dunia, kita juga insya Allah mendapatkan syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak terasa hari ini kita di penghujung bulan Sya'ban, tinggal menghitung hari. Tidak sampai jari tangan kita sebelah Ramadan akan menjumpai kita. Kalaulah organisasi Muhammadiyah sudah menentukan awal puasa, awal Ramadan jatuh pada tanggal 18 hari Rabu. Barusan saya dapat WA dari DKM Masjid At-Taqwa, insya Allah puasa pada hari Kamis. Ada perbedaan, namun kita tetap atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tinggal nanti kita tunggu keputusan sidang isbat. Insya Allah sidang isbat dilaksanakan pada hari Selasa sore pas tanggal merah. Nanti kita sambil pantau apakah awal Ramadan hari Rabu atau hari Kamis, kita ikuti pemerintah. Jamaah rahimakumullah, kalaulah Ramadan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah, segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya akan menemui kita. Kira-kira persiapan apa sih yang perlu kita persiapkan? Kalau ada orang kampung mau pergi ke sawah, ke ladang, dipersiapkan alat, bisa cangkul, bisa parang, dan lain sebagainya. Anak kita mau berangkat sekolah, kita siapin tasnya, buku, alat tulisnya, bekalnya. Walaupun sekarang udah ada MBG sudah semua sekolah hampir ya sudah menerima. Itu selalu kita siapkan bekalnya. Pulang kampung kita siapin dari jauh-jauh bulan. Kemarin saya coba iseng-iseng lihat di Google, tiket kereta api ke Jogja udah hampir habis. Alhamdulillah saya untung pulang kebablasan nggak pakai tiket. Alhamdulillah. Coba dari jauh-jauh bulan tiket udah dipersiapkan, bahkan sudah hampir habis. Nah ini bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, kita tidak persiapkan. Ironis, kata Allah apa? Akhirat itu yang paling utama. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat yang lebih utama. Ramadan ini untuk dunia dan untuk akhirat juga. Nah sedikit kita bahas apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada dua yang perlu kita persiapkan. Yang pertama hablum minan nas, yang kedua hablum minallah. Apa itu hablum minan nas? Yang pertama tadi Pak RW sudah melakukan, mohon dibukakan pintu maaf katanya, selamat kepemimpinan beliau. Jadi yang pertama hablum minan nas, saling maaf memaafkan. Loh,
bulan suci Ramadan, apa kaitannya dengan saling memaafkan? Kita lihat di surah Al-Imran ayat 133 dan 134. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Korelasinya, kalau kita melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun. Esensinya kita berpuasa adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Korelasinya, keterkaitannya dengan surah Al-Imran adalah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anil nas, saling maaf memaafkan. Sekarang tinggal urutannya bagaimana, kita mau minta maaf ke siapa dulu. Yang pertama adalah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Di sini udah pada orang tua semua, jadi saya tidak menasehati di sini. Jadi saya hanya mengingatkan saja untuk diri saya pribadi. Jadi yang pertama, kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Mungkin dari kecil kita dirawat, yang kadang-kadang tengah malam nangis, orang tua bangun. Ada nyamuk nemplok 1 ekor, ditepok itu nyamuk supaya kita tidur nyenyak. Sampai kita beranjak dewasa dan sampai kita seperti ini. Saat ini kita sudah memiliki keluarga, sudah punya rumah tempat tinggal, sudah punya kendaraan. Apakah itu semua akibat suksesnya kita? Apakah itu semua hasil usaha jerih payah kita? Tentu di dalamnya itu terselip doa-doa kedua orang tua kita. Kita tidak tahu, tengah malam orang tua kita bangun sujud pada Allah. Ya Allah, anak saya si A, si B biar sukses ya Allah, di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, anak saya lagi kerja, biar lancar kerjanya ya Allah. Jadi keberhasilan yang saat ini kita rasakan belum tentu itu akibat usaha diri kita. Terseliplah doa-doa kedua orang tua kita, yang kita tidak tahu setiap malam beliau bangun, sholat, sujud pada Allah, memohon ampunan, mendoakan anak-anaknya agar berhasil. Ini. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Pak, orang tua saya sudah gak ada, gimana Pak? Takjil. Kita datang takjil bukan meminta doa, tapi mendoakan kedua orang tua kita yang telah tiada. Silakan takjil, datangi kuburnya, datangi makamnya. Jangan bawa bunga doang, jangan bawa air. Kirimin Fatihah, kirimin doa. Memang awalnya dulu takziah dilarang, namun setelah baginda Rasul mengizinkan untuk takziah, untuk ibrah, mengambil pelajaran bahwa kita ke depan akan sama, masuk ke dalam yang lahat, mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita meminta maaf pada siapa? Suami kita. Para ibu, para bapak, kita kalau hidup bersama berdampingan suami istri, semakin lama semakin ketahuan. Kalau pacaran dulu beda katanya ya, dengan sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga ketahuan semua sifatnya. Kalaulah pintu surga seorang istri ada kepada suami, silakan mohon dibuka pintu maafnya. Minta maafnya, minta ridhonya. Di dalam berumah tangga tentu ada kebaikan, kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Minta ridho sebelum bulan puasa. Karena banyak mungkin kesalahan kita
ibu-ibu rumah tangga kepada suaminya. Banyak perkataan yang mungkin menyinggung suaminya. Kalaupun suaminya tidak taat kepada Allah, suaminya tidak taat beribadah kepada Allah, bila mana suami memerintahkan dan itu berdasarkan syar'i, turutin. Ayah, ayo kita sholat. Udah kamu aja deh, jangan marah. Udah, ya, belum kasih daya. Tapi selama suami memerintahkan untuk kebaikan di jalan Allah, silakan, wajib dituruti. Begitu juga para suami, Pak, senengin hati istri, ajak jalan-jalan ke mall, jangan di rumah mulu, kesian dapur, kamar, mana lagi tuh cuci ya, ajak ke mall. Malam anak saya sih saya ajak ke Sumarekon, Bekasi, Mall 2 yang masih baru, saya ajak tuh ada live musik, nonton. Malam tuh saya pulang jam 10, saya ajak, senengin istri. Nggak ada yang dibeli juga nggak apa-apa, itu jalan-jalan di mall. Yang di mall cuma KFC doang. Padahal mah ada ipok di situ ya, ada fried chicken. Nggak apa-apa, nyenengin hati istri, cuci mata. Yang di rumah mulu, disuruh mulu, ajak ke mall Batuku, jalan-jalan gitu. Yang ketiga, kita meminta maaf kepada siapa? Tetangga. Kalau kita lagi seneng, tetangga yang tahu duluan. Kita lagi susah, tetangga yang tahu duluan. Kita punya acara hajatan, tetangga yang repot. 3 hari 3 malam tuh lantai licin aja tuh buat masak, buat hidangan di situ. Jadi apalagi kita perumahan, 1 tembok 2 rumah, segala sesuatunya kedengeran. Kita masak jengkol, tetangga nyium baunya, wanginya. Kita ribut, tetangga juga tahu. Jadi yang ketiga, kita meminta maaf kepada tetangga kita. Yang keempat, kepada siapa? Sanak saudara. Sanak saudara, Bu, kalau lagi susah pasti ke saudara, pinjam duit. Karena si Anu bayar sekolah, masuk sekolah SMA 6 juta. Lah, lu nyadit berapa? 500.000. Lah, banyakan kurangnya katanya. Saudara lagi itu, Bu. Benar. Amal orang lain malah temen ngerokok bareng, main gaple bareng, kira pinjam duit malah siapa lu? Pasti sama saudara lagi. Benar. Saya termasuk hari ini, nanti insya Allah saya mau pulang duluan. Karena memang di Bablan sebelum puasa kita biasa kumpul sama orang tua. Hari ini insya Allah kumpul. Makanya Pak Eko makin semangat karena saya tunjukin undangannya, saya nggak bohong. Emang ada acara saya di Bablan juga. Sama gitu ya. Siap Pak RW. Nah, jadi yang pertama, hablum minan nasnya, kita meminta maaf kepada kedua orang tua. Kemudian meminta maaf kepada suami. Yang ketiga, terhadap tetangga. Yang keempat, terhadap sanak saudara. Ada seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri. Suatu ketika ulama tersebut ibunya meninggal. Beliau begitu sedih sampai matanya bengkak akibat ibunya meninggal. Ini seorang ulama besar. Muridnya bertanya, "Wahai Syekh, apa yang engkau lakukan sebegitunya? Ibumu meninggal sampai kamu terlarut dalam kesedihan sehingga matamu bengkak." Murid bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri. Namun Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Wahai muridku, aku bersedih bukan karena ibuku telah meninggal dunia. Wahai muridku, aku bersedih bukan karena aku menentang ketentuan Allah bahwa ibuku meninggal. Ini sudah qadarullah." Namun Imam Hasan Al-Basri ini menjelaskan bahwa dia bersedih karena orang tuanya meninggal ini, dia bersedih karena satu pintu surga telah tertutup. Satu pintu surga telah tertutup. Hasan Al-Basri bersedih sebegitu dalamnya. Mumpung orang tua kita masih ada, saudara kita masih ada,
tetangga kita juga masih bersosialisasi, yuk kita saling maaf memaafkan. Mumpung Ramadan akan mendekati kita, akan datang kepada kita, waktunya masih ada, yuk kita sama-sama saling mohon maaf memaafkan. Ini yang pertama terkait dengan hablum minan nas. Yang kedua apa untuk persiapan Ramadan? Yang kedua hablum minallah. Mumpung masih di bulan Sa'ban, ayo banyak-banyak kita berdoa. Apa doa yang dianjurkan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa yang dianjurkan selama bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kalau doa sudah dianjurkan, pasti terdapat fadilah keutamaan daripada doa tersebut. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Kalau sudah dianjurkan, berarti kan ada keutamaan, ada fadilah di dalamnya. Kita banyak doa yang kita hafal, kita baca setiap ba'da sholat wajib. Namun khusus di bulan Rajab dan Sya'ban, baca itu. Jangan sampai lewat. Baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Baca itu. Jadi doa kita yang banyak segala macam, silakan dilengkapi dengan doa tersebut. Itu yang baginda Rasul anjurkan kepada kita. Yang kedua apa? Hablum minan nasnya. Banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Apakah kita hidup dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi kita tidak melakukan maksiat kepada Allah? Sholat kita mungkin tidak tepat waktu. Ada anjuran Allah yang mungkin kita lalaikan. Nah, kesempatan inilah kita banyak beristighfar, mensucikan diri dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Jadi kan ada istilah tarhib Ramadan ya. Tarhib, ada kegiatan anak-anak PAUD, anak sekolah atau tarhib Ramadan. Apa sih tarhib? Tarhib itu adalah menyambut kita, menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita isi psikologis kita, keimanan kita, hati kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kalau orang Babelan dulu bilang, kalau saya dulu sama bapak saya tuh naik motor suka diajak ke daerah Pantai Hurit melihat sawah. Kalau udah mau panen, kan sisinya disewa. Jadi tanah punya orang tua, siapa yang menggarapnya, dia modalin, nanti pas panen dibagi dua. Supaya nggak dibohongin tuh bapak saya, jadi saya selalu berapa minggu sebelum panen saya nengokin sawah. Wah ini nih, 3 minggu lagi panen nih, segini bagusnya. Jangan sampai nanti timbangannya dikurangin. Nah, kita menyambut bulan Ramadan ibarat petani itu mau panen. Amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Kita mau panen, jangan pas musim panen kita malah paceklik. Orang-orang menuai pahala, menuai ibadah yang dilipat gandakan, kita malah paceklik, nggak punya apa-apa. Kita siapin, kita bikin target dari sekarang. Oh, saya mah bulan suci Ramadan tahun lalu saya nggak hatam Al-Quran, sekarang mah saya hatamin dah. Tuh, bikin target dari sekarang. Kemudian yang kedua, infak saya mah sebulan sekali cuma 5.000, besok mah 10.000 dah. Kita tingkatin. Sholat kita bagaimana? Kemarin mah cuma wajib doang. Sekarang mah saya pengen melakukan yang sunnah. Kita lakukan peningkatan. Ya Pak, saya mah bocor-bocor boro-boro hatam Quran, baca aja belang benteng masih cas-cis-cus, silakan, nggak apa-apa. Kan udah tahu setiap satu huruf diganjar pahalanya berlipat ganda. Seperti itu. Jadi kita pasang target dari sekarang. Jangan orang lain panen, kita mesti paceklik. Kalau saya juga dulu di pasar Babelan, saya juga hidup dulu di pasar Babelan.
Kalau bulan puasa itu ramai jualan baju muslim, baju segala macam, kita belanja ke Tanah Abang tuh. Modal tabungan kita keluarin dulu. Jangan sampai orang ke pasar, ke warung kita nggak ada baju yang bagus dibeli, kan lewat jadinya ke warung yang lain. Nah gitu juga sama buat ibadah. Kita siapin nih tenaga kita latihan dari bulan Syaban puasa. Besok masih ada hari Senin, kita niatkan puasa. Untuk latihan kita menyambut bulan Ramadan. Jangan nanti pas bulan Ramadan kita malah lemas segala macam gitu. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan keilmuan. Kita buka lagi fikih tentang puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja. Kita buka tuh bukunya, fikihnya. Oh ternyata sahur batasnya imsakiyah sudah stop. Oh ternyata berbuka puasa harus menyegerakan. Kita buka tuh fikihnya terkait dengan itu. Jangan mentang-mentang kita saking semangat puasa, pas udah azan maghrib, saya emang ntar bukanya pas isya aja dah. Lah kagak boleh. Pas maghrib silakan. Udah harus menyegerakan berbuka. Berbuka dengan yang manis kata Pak Teguh. Jadi pas buka puasa lihat wajah Pak Teguh. Jadi manis seperti itu. Gitu. Ya. Jadi para hadirin wal hadirat Allah, banyak kita membaca artikel-artikel terkait dengan puasa. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa apa saja, ya itu kita buka lagi. Jangan sampai puasa bulan Ramadan lewat begitu saja. Umur kita sekarang mungkin udah ada yang 65, di atas 50, sudah dari akil balik. Kalau 15 tahun kita sudah berapa puluh tahun menjalani ibadah Ramadan, namun cuma lewat begitu saja. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Tahun lalu mudah-mudahan tidak sama dengan tahun ini. Jadi tahun ini harus lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah selalu berikan sehat walafiat kepada kita, dan Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan. Untuk menghadiri saya mari sama-sama dengan ikhlas kita baca suratul Fatihah. Yang pertama, Fatihah ini kita kirimkan untuk para pendiri yayasan, yaitu almarhum Bapak Joko Sutrisno, juga ada Pak Haji Musa Ashari. Kita doakan beliau selaku pendiri yayasan, Allah selalu kuburnya dijadikan roboh dari riyadil jannah. Juga kita doakan Pak Agus ya. Untuk pendiri juga yayasan, jadi tadi ada Pak Joko Sutrisno, ada Pak Haji Musa Ashari, Pak Agus Suyanto. Kita doakan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan kuburnya dijadikan roboh dari riyadil jannah. Juga Fatihah ini kita doakan untuk para donatur kita. Ada Pak Ari Kuncoro, juga para ketua RT yang telah mengeluarkan banyak tenaga dan pikirannya untuk mengolektif sebagai amil zakat dalam pelaksanaan acara yang setiap tahun yayasan adakan. Juga kita doakan untuk para pengurus dari ketua Pak Haji Maisur Sofian, Pak Eko, dan pengurus lainnya. Allah selalu berikan kekuatan, ketabahan di dalam mengemban amanah yang tidak mudah, program-program yayasan yang begitu banyak. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi ini tidak mengajari, namun mengingatkan, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wa hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DKM. Ada mangga di dalam baki. Dimakan satu sambil berdiri. Mantap gue jadi orang yang rendah hati. Bikin jamaah jadi berseri. Alhamdulillah kita sudah diberikan tausiah oleh beliau. Semoga ini menjadi semangat motivasi kita ya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita doakan semua untuk kita yang di sini selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu kebaikan dan kebaikan dan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa kita bersama-sama. Ya boleh. Izin pada Pak Ketua sekalian dibacakan juga bersama sebelum kita tutup. Dari kami selalu berwawancara, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekali lagi kami juga mewakili yayasan mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah atas segala kekurangan dan mungkin kami belum optimal dalam menjadi melaksanakan program-program yayasan. Semoga di tahun depan kita bisa lebih baik. Amin ya robbal alamin. Pada Bapak Anak Jadi kami mohonkan untuk membacakan doa. Baik para ibu dan bapak, mari kita berbaca doa untuk melengkapi dan menyempurnakan daripada acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk keluarga kita, orang tua kita yang telah tiada. Kita doakan untuk keluarga kita, Allah jadikan kuburnya Raudhah dari Riyadhil Jannah. Juga mungkin ada anak-anak kita yang sedang bersekolah, kita doakan Allah mudahkan pelajarannya, Allah berikan kecerdasan sehingga bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agamanya. Juga mungkin anak-anak kita yang sedang bekerja, yang berdagang, yang berusaha, Allah berikan kelancaran dalam usahanya, Allah selalu berikan kesuksesan di dalam perjalanan usahanya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin jami arwahil abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa murabbina wa qudratina almarhum Asyik Yai Haji Nur Ali bin Hajjah Maimunah. Summa ila ruh, silakan sebutkan nama keluarga dan orang tua yang telah tiada. Sayyidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahil kalimantal karim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal ridha kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tumbina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadihal hajat. Hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ya Allah ilaika kasir.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجي سلطان العظيم وذي المن القديم وجه الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة وعاقل الحسن والحسين من أنفس الحق وعلى القدرة والناجرين وعلى الإنس والشياطين وإياك الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وهو مجنون وما هو ذكر العالمين ومستجاب القرآن الحكيم وورث سليمان داود يا ودود يا الله يا ذا العرش المجيد يا فاعل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Pak Ketua DKM. Alhamdulillah acara sudah kita selesaikan. Berikutnya sebelum kita memberikan bantuan sembako pada para jemaah semua, izin untuk keperluan dokumentasi dan pertanggungjawaban kami kepada donatur untuk mewakili secara simbolis diberikan satu kepada jemaah yang akan memberikan adalah Ketua Yayasan Bapak Majid Sofian dan Ibu Wakil Ketua Yayasan Ibu Wahdi Susi. Kami persilakan untuk ambil dua paket ya. Silakan bapak-bapak atau ibu yang bisa mewakili. Masuk. Mungkin Pak Haji agak keluar bisa mewakili jemaah. Pak Haji. Ya. Pertama dari Pak Ketua Yayasan dulu, Pak Haji Sofian. Monggo Pak Haji. Kalau jadi kebakaran buat Pak Uli. Ya, terima kasih. Satu lagi pada Bu Wakil Ketua Yayasan Ibu Haji Susi. Mohon mewakili dari Ibu. Sedikit kan? Dari Ibu. Semoga menjadi berkah. Di kamera Ibu, maaf. Cukup Pak Samad? Atau mau bareng dulu? Baik, terima kasih. Demikian acara pada kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ketua RW, Pak Ketua DKM, dan kepala pengurus RT dan jemaah sekalian yang sudah hadir. Mungkin nanti untuk teknisnya akan dipimpin oleh Ibu Yayasan ya. Silakan untuk menunggu untuk dipanggil namanya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.